Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Nur Ramadan, berasal dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menceritakan sebuah perjalanan sejarah Perang Pangeran Diponegoro, sebuah kisah perjuangan melawan penjajahan Belanda yang penuh semangat dan keberanian. Pada halaman pertama, latar belakang perang. Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830 dipicu oleh ketidakadilan penjajahan Belanda. Salah satu penyebab utamanya adalah rencana pembangunan jalan yang melintasi tanah leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Selain itu, beban pajak yang tinggi dan monopoli perdagangan yang semakin memburuk membuat kondisi rakyat hidup dalam penderitaan. Lalu untuk biografi singkat Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III yang memilih hidup sederhana di Tegalrejo. Sebagai sosok yang religius dan peduli terhadap rakyat, ia mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari bangsawan hingga rakyat jelata, dalam semangat perjuangan melawan penjajahan. Lalu pada halaman berikutnya, jalannya perang. Dalam pertempuran, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi gerilya, memanfaatkan kondisi geografis Jawa yang bergunung untuk melancarkan serangan mendadak. Strategi ini juga terbukti membawa kemenangan awal di beberapa wilayah, juga meningkatkan kekuatan moral dan para pendukungnya. Selanjutnya, dukungan ulama dan santri. Perang Diponegoro juga dikenal sebagai jihad melawan penjajah. Dikarenakan latar belakang Pangeran Diponegoro yang memeluk agama Islam, dukungan ulama dan santri sangatlah penting dalam menyebarkan semangat perlawanan di kalangan masyarakat itu. Lalu, taktik dan strategi Belanda yang digunakan pada perang waktu itu. Belanda menggunakan strategi benteng Stelsel untuk membedakan ruang gerak untuk membatasi ruang gerak pasukan Diponegoro, yang lalu juga memanfaatkan politik adu domba untuk membuat kerusakan hubungan internal di antara para pendukungnya. Dan pada halaman berikutnya, akhir dari perang Diponegoro ini. Pada akhirnya, Pangeran Diponegoro ditangkap setelah dijebak dalam perundingan damai oleh Jenderal de Kock. Beliau kemudian diasingkan ke Manado, lalu ke Makassar, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1855. Lalu lalu untuk dampak perang itu sendiri, perang ini membawa kerugian besar dengan lebih dari 200.000 korban jiwa dan perekonomian Jawa yang hancur. Namun, semangat perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi simbol perlawanan yang menginspirasi generasi berikutnya untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan ini. Lalu, pada halaman berikutnya, warisan perjuangan dari Perang Pangeran Diponegoro. Nama Pangeran Diponegoro kini diabadikan dalam berbagai bentuk, seperti Universitas Diponegoro di Semarang. Lalu, nilai-nilai patriotisme dan kebenaran yang ia tinggalkan terus diwariskan hingga kini, menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan tidak pernah sia-sia, yang mana generasi muda yang saat ini atau bahkan kita harus tetap memperjuangkan nilai-nilai patriotisme dan keberanian untuk melawan dan menghapus ketidakadilan.
Lalu sebagai penutup, di sini saya menyelipkan kutipan kutipan inspiratif, yaitu perang bukan sekadar tentang senjata, tetapi tentang hati dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Ya, semoga semangat perjuangan Pangeran Diponegoro terus menginspirasi kita untuk membangun bangsa yang adil dan makmur. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat berkreasi untuk membuat media penceritaan sejarah yang membuat orang-orang tertarik atau ingin melakukan atau membuat cerita-cerita media inspiratif untuk menyampaikan perang-perang terdahulu. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum.